Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis 29 Oktober 2020. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 6 ayat 10 sampai 20. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 13 ayat 31 sampai 35. Pada waktu itu, datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga Aku akan selesai. Tetapi hari itu dan besok dan lusa, Aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat aku berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah
Senjata melawan kejahatan. Perjalanan kehidupan manusia ditandai dengan rupa-rupa kejahatan. Ada kejahatan dalam relasi antar manusia. Ada kejahatan dalam lingkungan alam. Kejahatan apapun juga jenisnya dialami sebagai suatu penghalang. Merasa terancam atau dihantui dengan kejahatan, manusia merasa tidak leluasa, tidak bebas dalam mewujudkan dirinya, bahkan bisa gagal mewujudkan cita-cita, rencana, dan harapan hidupnya. Kejahatan dalam konteks relasi antar manusia dapat terjadi dalam bentuk penolakan atau pengusiran, sebagaimana yang dialami oleh Yesus. Pergilah, tinggalkan tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau. Ada yang tidak menghendaki keberadaan Yesus. Berhadapan dengan pengalaman atau fakta seperti itu, semua manusia boleh saja berkata, betapa sakitnya hati ini. Penggalan peristiwa dalam kehidupan Yesus, sebagaimana terkutip di atas, hanyalah salah satu dari begitu banyak pengalaman kejahatan di dalam hidup manusia. Saudara terkasih, berhadapan dengan kejahatan-kejahatan itu, manusia beriman tidak mau menyerah. Manusia beriman terus melawan. Manusia tidak berhenti, seakan-akan tidak berdaya di hadapan kejahatan. Manusia terus berjuang untuk mewujudkan dirinya sambil melawan kejahatan tersebut. Dan untuk itu, pertanyaan tentang senjata menjadi sangat penting. Senjata apa yang dapat dan boleh dipakai? Terhadap kejahatan yang dialamatkan kepada Yesus, Yesus menjawab, "Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku." Senjata yang dipakai oleh Yesus adalah melanjutkan perbuatan-perbuatan baiknya. Dan bahkan Yesus melanjutkan perjalanannya. Kejahatan apapun tidak dapat menghentikan kemauannya untuk berbuat baik dan untuk melanjutkan perjalanannya demi mewartakan kabar gembira. Saudara-saudariku terkasih, begitulah juga prinsip pastoral yang dipakai oleh Paulus dalam perjalanan-perjalanan pastoralnya. Dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Paulus menegaskan, "Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis." Kemudian Paulus menegaskan senjata-senjata yang dapat dan boleh dipakai, yaitu kebenaran dan keadilan, kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, iman, dan firman Allah. Itulah senjata yang perlu kita miliki dan kita pakai untuk melawan serta mengusir kejahatan. Semoga demikian. Amin.